Halo pecinta ekoenzim, kita jumpa lagi dalam proses-proses edukasi ekoenzim. Nah, di video yang lalu saya sudah mencontohkan bagaimana membuat dari wadah 1,5 liter ini dengan air 15 liter ini dengan air 9 liter, dan bahannya kurang kemarin ya, bahannya kurang, tapi saya masukin dulu dengan cicil. Nah, hari ini saya ingin melengkapinya, jadi saya tidak berlama-lama, walaupun waktu untuk mencicil bahan dikatakan boleh sampai 14 hari, sampai 2 minggu. Tapi saya berusaha untuk secepatnya saja, kalau sudah bikin, selesaikan, supaya tidak mengganggu pikiran, ya, tidak ingat ada yang belum selesai gitu kan. Nah, jadi ini kemarin baru selisih 1 hari. Kalau Anda lihat, saya tutup kemarin pakai balon ini, dan ini balonnya sudah mulai tertiup karena proses fermentasi. Tetapi karena bahannya masih 900 gram, padahal yang dibutuhkan 2,7. Jadi molasenya kan 900, bahan itu 3 kali berat molase. Jadi selalu kurang, fermentasinya kurang. Biasanya ini kalau penuh, biasanya ini sudah lebih ngembang gitu kan. Seperti saya katakan juga, kalau seandainya Anda tidak ingin mengembang, ininya tidak sampai meletus gitu ya, maka Anda bisa tusuk ininya di 1 atau 2 titik pakai jarum, sehingga dia tidak akan sampai mengembang. Tapi ini sengaja saya perlihatkan kepada Anda untuk proses belajar saja ya. Jadi bahannya sudah saya dapatkan, jumlahnya 1,8, sehingga ini sudah cukup ya, sudah cukup untuk bisa melengkapi bahan yang kemarin. Nah, ini yang kemudian apa yang dilakukan ya, saya buka ininya. Ini katanya kemarin ada yang bilang kenapa kok balonnya hijau, nanti meletus balon hijau. Nah, betul ya. Jadi itu bahannya. Kemudian, nah ini ada bahan kering ya, seperti kulit bangkuang. Biasanya itu saya sisihkan, kalau saya temukan saya sisihkan. Ini tadi saya sudah bilas, bersihkan, dan saya pakai penyaring begitu ya, sehingga ketika saya menemukan saya buang, ketika saya menemukan saya buang. Nah, tapi tetap aja ada yang masih lolos ya. Nah, ini jumlah bahannya sudah saya timbang, cocok sesuai dengan kekurangan yang ada. Nah, kalau Anda lihat ini variasi bahan ya, ini kan ada kulit nanas, kemudian kulit pepaya, sebagian bangkuang yang masih ada dagingnya saya masukkan, yang kering sekali saya buang. Nah, itu ya ikut petunjuk lah, ikut petunjuk kawan-kawan yang sudah lebih dulu membuatnya ya. Saya selalu penasaran kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Saya tanya-tanya sini sana, tapi sambil belajar ya. Jadi kalau prinsip belajar saya itu rumusnya hanya PKK ya, PKK. P itu adalah singkatan dari kalau belajar apa-apa itu mesti positif. Mesti positif. Jadi diajarin, didengerin, mau mencoba, mau melakukan, positif ya. Positif. Nah, kita melakukan ini juga karena dalam rangka kita positif. Kita positif terhadap alam, kita positif terhadap gerakan-gerakan yang ingin melestarikan bumi, ingin membuat bumi lebih baik. Kita positif, tetapi juga kita melihat diri kita secara positif. Artinya kita melihat diri kita itu memainkan peran, walaupun kecil, walaupun sederhana, kita punya peran, kita punya tanggung jawab. Nah, itu saja yang kita tunaikan, itu saja yang kita lakukan. Jangan menunggu sampai hebat, jangan menunggu sampai bisa gede-gedean apa. Enggak. Alamiah itu sebetulnya segala sesuatu mulainya dari hal yang kecil-kecil. Kecil-kecil aja.
Nah, itu prinsip pertama positif ya. Prinsip pertama positif. PKK positif. Nah, prinsip kedua kalau kita belajar, usul saya itu adalah kita kritis ya. Jadi jangan apa-apa langsung ditelan mentah-mentah. Ditelan juga, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Artinya dimasak dulu, diproses dulu. Logis nggak? Masuk akal nggak? Kadang-kadang buat kita nggak masuk akal karena akal kita masih belum terlatih ya. Akal kita masih belum terlatih sehingga apa-apa yang sebetulnya masuk akal kelihatan tidak masuk akal bagi kita karena akal kita belum terlatih. Nah, ini kadang-kadang kurang sabar saja ya. Ya, selalu ada yang jatuh. Kalau akal kita kurang terlatih, coba saya eksperimen. Kalau dimasukkan mulutnya begini terus pelan-pelan bisa langsung. Kalau akal belum terlatih, biasanya apa yang sebetulnya masuk akal, kita anggap tidak masuk akal. Bukan karena hal itu tidak masuk akal, tetapi lebih karena akal kita belum terlatih. Itulah gunanya proses-proses edukasi. Proses edukasi itu kan pada intinya mengerucut pada memperbarui akal budi. Memperbarui akal budi. Itu saja proses edukasi. Edukasi yang paling berhasil pada tingkat yang paling tinggi hanya mengubah mindset, mengubah pola pikir. Itu sudah edukasi yang paling hebat ya. Karena mindset, pola pikir itu menuntun segala macam sikap dan perilaku kita ya. Itu yang paling fundamental. Yang paling susah itu. Yang paling susah mengajak orang terlibat dalam membuat ekoenzim itu bukanlah proses membuatnya. Proses membuatnya sederhana. Tetapi kebiasaan yang sudah dibentuk oleh sebuah pola pikir. Kebiasaan yang sudah dibentuk oleh sebuah pikir yang kuat dan bertahun-tahun lama. Itu kalau mindset itu bisa, kalau saya suka bilang itu bisa karatan. Anda tahu benda berkarat ya? Benda berkarat itu baik atau tidak? Baik kan? Nah, mindset itu bisa begitu, bisa berkarat. Nah, untuk menanganinya itu perlu kemampuan. Waktu saya saring, itu saya selalu menyingkirkan misalnya plastik. Kadang-kadang ada, kalau sampah pulungan itu kadang ada plastik. Nah, itu disingkirkan. Oke, jadi dalam proses belajar tadi itu PKK positif, kemudian kritis. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah, tapi jangan apa-apa juga dikritik semuanya. Enggak, kritis itu bukan artinya bawel kemudian segala sesuatu dianggap salah seperti para kritikus ya. Kritikus itu jumlahnya nggak banyak sih. Kritikus yang sungguh-sungguh itu punya dasar, punya argumen atau apa, itu nggak banyak. Karena kritikus itu hidup dari kritik. Nah, itu kritikus. Jadi kalau dia tidak kritik, dia tidak hidup. Karena itu kan salah satu jenis profesi ya. Harus ada itu. Harus ada. Dan datanya harus kuat ya, analytical. Jadi bahkan di kecerdasan buatan itu kan makin banyak penjelasan mengenai analytical ya, analitik. Jadi termasuk kalau di YouTube channel itu kan ada analitiknya ya. Kenapa ini rame, kenapa ini enggak gitu ya. Nah, kalau orang memperhatikan analitiknya, dia bisa berkembang. Nah, jadi sikap kedua dalam proses belajar yang saya usulkan Anda pertimbangkan itu adalah dalam belajar ekoenzim termasuk kritis, positif, kritis. Nah, jadi PKK positif tapi kritis. Ada orang yang kritis tapi negatif. Jadi coba
sukanya nyalain orang, selalu sok tahu, ya, merasa paling tahu, studinya paling tinggi, paling pintar, ya begitulah ya. Selalu saja ada, dimanapun selalu saja ada. Oke, nah kemudian sikap yang ketiga PKK kan. Sikap yang ketiga apa? Sikap yang ketiga adalah kreatif. Kreatif, ya, kreatif itu apa? Kreatif itu saya definisikan sederhana saja. Kreatif itu artinya memfokuskan diri kepada solusi-solusi. Jadi tidak memfokuskan pikiran kepada masalah dan persoalan, tapi mencari kemungkinan solusinya apa. Ya, jadi ada kalimat yang saya suka tuh ya, kalimatnya mungkin cantik bunyinya dan ya wisdom lah saya kira ya. Jadi orang pintar, orang bodoh itu selalu melihat ada masalah, apa-apa ada masalah. Wah, kalau gini nanti masalahnya gini, kalau gini nanti masalahnya gini, kalau gini nanti masalahnya gini. Nah, itu orang bodoh. Kenapa dia disebut bodoh? Bukan karena dia bukan sarjana, banyak kan sarjana yang dia bodoh. Tapi orang bodoh itu memusatkan perhatiannya pada masalahnya, bukan pada solusinya. Nah, tempat yang nggak ada masalah itu di mana sih? Kalau di Jakarta itu ya di Tanah Kusir ya, atau di daerah Layur tuh, namanya kuburan. Kuburan tuh tempat masalah sudah selesai. Jadi kalau orang apa-apa tuh selalu lihat masalahnya aja, mempersoalkan ini masalahnya begini-begini, ya itu hati-hati sudah dekat kuburan. Oke, jadi itu itunya ya. Oke, good. Bagian jatuh ya, diurus ya. Oke, itu belum. Ini masih ada yang dari dapur tadi ya. Kalau dari dapur lebih bersih karena saya potong-potong. Tapi ya ini tadi sarapan buah. Pepaya itu paling sering ya. Murah, sehat. Nah, ini dalam rangka melengkapi ya, melengkapi bahan yang harus 2,7. Ya mungkin agak lebih sedikit. Nah ya, jadi kembali ke proses belajar tadi, kita sampai apa tadi? PKK ya, kalau saya belajar tuh PKK, positif, kritis, tetap pengen tahu ini kenapa begini, dan biasanya kalau belajar di komunitas itu salah satu kelemahannya semua bicara dan semua kadang merasa tahu ya. Jadi kita mesti konfirmasi, tanya ke sini, tanya ke sana, ulang-ulang ya, supaya mendapatkan informasi-informasi yang makin mendekati yang benar, makin mendekati yang baik ya. Oke. Nah, ini nanti saya urusin. Oke. Nah, kalau sudah begini, sudah lengkap bahannya sekarang kan? Nah, sudah lengkap. Maka ini kan tutup aslinya ya. Tutup aslinya. Tutup aslinya bisa ditutup gini. Nah, dia fermentasinya nanti kan kuat nih. Tapi saya pakai tutup aslinya untuk goyang ini dulu. Karena larutannya itu penting ya.
Kemarin sudah saya demonstrasikan bagaimana memastikan itu larut ya. Saya pakai botol-botol 1,5 liter 6 biji, melarutkan molase. Nah, oke. Dah. Itu ada yang ngambang sekali ya. Oke. Nah, hanya karena ini nanti akan nah tuh udah bunyi ya. Karena itu fermentasinya. Nah, sekarang saya tutup. Saya tutup lagi dengan ini. Oh, sobek dia karena sudah ulang-ulang jadi sobek. Nah, sobek ternyata ya. Untungnya saya punya yang lain, jadi supaya balon hijau katanya suka meletus, bagaimana kalau kita pakai balon orange. Orange ini menjadi warna utama dari laundry yang saya buat, karena orange itu adalah lambang kebersihan ya, lambang kebersihan. Pada tingkat dunia biasanya warna kebersihan itu warna orange. Oke. Nanti kalau dia fermentasinya terjadi dengan kuat, ini akan mengembang. Nah, jadi saya tahu saya harus buka, atau kalau saya males nanti saya tusuk aja. Saya tusuk ininya pakai jarum, tuk gitu, sehingga dia bunyi gitu keluar ya, fermentasi tapi oksigen tidak masuk. Nah, enaknya wadah ini, wadah 15 liter yang transparan ini ya, ini kan botol mineral 15 liter yang kompetitornya Anda tahu lah ya. Nah, itu kan 19 liter kalau kompetitornya dan isi ulang. Nah, ini 15 liter dan tidak isi ulang ya. Jadi ini katanya recycle ya, bisa daur ulang, tapi tetap saja ini menjadi sampah kalau Anda belinya setiap hari. Seperti kalau di rumah saya itu mungkin ada 8 ya, ada 8 yang nggak begini ya, yang nggak begini, yang isi ulang, karena udah biasa, lebih nyaman dengan itu ya. Tapi ini cantik ya, botolnya cantik, dan ada alat pengangkatnya gitu kan, beratnya juga 15 liter sehingga lebih ringan untuk diangkat. Dan yang paling menyenangkan kalau bikin EcoEnzyme itu kan orang suka kadang melihatnya, apalagi orang yang baru-baru bikin, ingin tahu prosesnya, lihat. Nah, melihat itu bagus sih, melihat itu kalau saya bilang ya tanda ada cinta lah di dalamnya ya. Cintanya, kalau orang jatuh cinta kan pengennya ketemu lihat gitu kan. Nah, jadi ya begitulah. Nah, ini jadi sudah lengkap. Ini biasanya saya biarkan 2 minggu minimal, kadang-kadang sebulan ya. Kalau dia sudah kempes sekali, sama sekali itu, baru sesudah 30 hari saya pakai tutup aslinya, saya tutup supaya betul-betul kedap, sehingga selama 60 hari dia berproses di dalam sesuai dengan rumus takarannya. Nah, itu penjelasan saya kali ini. Ikuti terus channel ini, nanti saya akan bicara tentang bagaimana membuatnya dalam jumlah yang besar menggunakan bukan sarung ya, apa itu namanya, jaring gitu. Jaringnya dapat dari mana, kemudian dibuatnya seperti apa, gunanya apa, dan sebagainya ya, bertahap lah ya. Jadi saya buat ini menjadi sebuah catatan saya belajar. Dan kalau ada teman-teman yang merasa ini ingin ikut belajar dan mendapat manfaat dari ini, buat di-share itu menolong. Saya juga memikirkan supaya ini bisa menjadi semacam program lingkungan ya, RT RW lah ya. Nah, jadi saya siapkan dulu beberapa bulan, sesudah panen nanti saya bagikan. Ya, dengan harapan keberhasilannya konversi orang yang mau ikut itu nggak banyak sih. Kalau bisa 10% aja bagus. Kalau 70 kakak, 1 RT, 10 kakak, 10%, 7 kakak yang ikut, itu udah bagus, ya. Itu udah bagus.
5% ya 3, 4 gitu. Sudah bisa bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau tingkat RW ya biasanya dikalikan jumlah RT-nya berapa. Tempat saya jumlahnya rata-rata 12 RT. Nah, itu dalam jangka yang agak panjang mungkin bisa kita harapkan mengurangi angkutan sampah ke TPA dari setiap kompleks atau lingkungan yang ada, sehingga betul-betul pengurangan metana, panas bumi, itu secara berangsur-angsur kita memberikan kontribusi kecil gitu, tetapi kita berikan kontribusi kecil dengan cinta yang besar. Itu dulu kali ini, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses untuk ekoenzim Anda.